Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita awali dengan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di hari ketiga bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan 2 hari kemarin, hari pertama dan hari kedua, apa yang kita lakukan dari mulai kita berpuasa, bertadarus Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain amal soleh kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik nanti di hadapan Allah di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kultum menjelang berbuka puasa ini, saya akan menyampaikan sesuatu tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu adalah satu tempat di mana di situ banyaknya kebaikan, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah persembahkan buat hambanya Allah yang saleh dan salihah, yang Allah persembahkan buat semua hamba-hamba Allah yang selama hidup di dunianya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia tentunya mengharapkan kebahagiaan. Setiap manusia tentunya mengharapkan untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sering mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ustadz, para mubaligh, bahwa keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan dan dipikirkan oleh akal pikiran kita, karena saking indahnya yang namanya surga dan beserta dalamnya surga, baik kenikmatannya, kelezatannya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ada hadis dari Rasulullah SAW, ternyata di balik itu semua ada surga yang merindukan umatnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya tadi dikatakan bahwa kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah, rindu akan surga, berharap untuk menjadi ahlul jannah, ahli surganya Allah, maka di sisi lain justru kebalikannya, surga merindukan hamba Allah, umatnya Rasulullah. Ini yang luar biasa. Kalau kita mengharapkan surga Allah, rindu mengharapkan surganya Allah, rindu akan surganya Allah, itu hal yang biasa. Tapi ketika surga merindukan kita, maka itu yang luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu merindukan dari umatnya Rasulullah kepada 4 golongan umatnya Rasulullah. Sekali lagi, surga merindukan 4 golongan dari umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa golongan yang surga rindukan itu? Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini sekarang alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, di mana likulli harfin asyru hasanat, bagi satu hurufnya Allah ganti dengan 10 kebaikan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ketika masuk bulan Ramadan, semua amal itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini hal yang luar biasa ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan.
Maka untuk pemirsa dimanapun berada, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Karena para ulama kita mengatakan Ramadan ini adalah disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Baca Al-Quran, sempatkan waktu baca Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk kita daripada golongan pertama yang dirindukan oleh surganya Allah. Kemudian yang kedua, yang termasuk golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah wahal fidil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ini lisan nih, kita jaga. Salamatul insan hifdil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga lisan. Kembali lagi-lagi kita berada di bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis Allah mengatakan Allah tidak membutuhkan daripada hausnya hamba Allah, laparnya hamba Allah. Kenapa? Selama berpuasanya tidak bisa menjaga lisannya. Jadi intinya bahwa berpuasa itu tidak hanya sekedar kita menjaga lapar, haus, tapi juga semua anggota badan dijaga. Sehingga disebutkan idza sumta, apabila kamu berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka anil maharim. Di mana-mana kamu berpuasa, maka hendaklah berpuasa juga apa? Sam'uka, pendengaranmu. Wa basaruka, penglihatanmu. Anil maharimi, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama berpuasa, telinga dijaga, pandangan dijaga. Kemudian tidak hanya sekedar sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Di mana-mana kamu berpuasa, jaga juga yang namanya lisan kamu. Dari suatu yang bohong, yang dusta, dan lain sebagainya. Ngomelin orang, ngebentak orang, itu bisa membuat pahala yang tadinya 100% Allah turunkan. Nauzubillah. Maka untuk itu selama berpuasa ini kita jaga lisan kita agar termasuk daripada golongan hamba Allah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan hamba Allah umat Rasulullah yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memberikan sedekah makanan kepada orang yang membutuhkan. Subhanallah wa bihamdih. Sekarang kita berada di situasi yang sungguh sangat luar biasa. Puasa kita tahun ini luar biasa. Butuh sabar yang ekstra, butuh keikhlasan yang ekstra. Kenapa demikian? Kita berada Ramadan ini di mana kita berada di lingkungan terjadinya pandemi COVID-19. Kita tahu tetangga kita, kanan belakang, depan, kanan kiri, yang di PHK, yang dirumahkan dan lain sebagainya. Kemudian mereka untuk sehari-hari, kemudian di lockdown dan lain sebagainya, di PSBB dan lain sebagainya. Untuk sehari-hari saja mereka susah. Untuk makan ya susah, kerja udah enggak. Mau makan pakai apa? Maka ini tugas kita. Tugas, apalagi ini bulan Ramadan, lagi-lagi kita ini bulan Ramadan, setiap yang kita lakukan maka 70 kali lipat Allah ganti. Orang yang berikan makan, bersedekah di bulan Ramadan itu berbeda pahalanya dengan di luar Ramadan. Maka kesempatan kita hadirin yang berbahagia untuk melakukan itu. Kalau seandainya kita mampu untuk melakukan itu, maka termasuklah kita golongan yang ketiga, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mushtaqatun, yang dirindukan oleh surganya Allah. Kemudian yang terakhir, golongan yang dirindukan surga itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berdoa di Syawal, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Sekali lagi, puasa tidak hanya sekedar kita menjaga lapar dan haus,
Semua anggota badan kita puasakan. Dari mulai di ujung rambut sampai ujung kaki, kita puasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sahur sampai ketemu dengan terbenamnya matahari. Mudah-mudahan puasa kita 30 hari lamanya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, keikhlasan kepada kita, kekuatan kepada kita semua. Allah senantiasa menjaga kita semua, sehingga kita bisa menjalankan semua perintah Allah. Kita bisa menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di hari ketiga ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan semuanya berkah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.